Dari penyelidik masih menunggu hasil dari pemeriksaan lab ya. Dari pemeriksaan lab secara laboratoris ya, kemarin sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Kapolda, ini akan diungkap secara scientific investigation. Diplomat tersebut mungkin salah satunya diakibatkan adanya hubungan dengan seseorang yang dekat. Pola pembunuhan seperti ini biasanya disebut sebagai lockroom mystery. Dalam berbagai tulisan teori kriminologi ya. Dalam teori kriminologi. Kenapa? Karena dia sebenarnya lockroom mystery itu dia sedang mengirim pesan simbolik. Jadi si pelaku itu sedang mengirim pesan simbolik. Lockroom mystery itu. Maka kemudian yang harus dibaca pakai teori-teori pembunuhan polanya itu yang paling dibaca pertama kali itu adalah bagaimana kejahatan itu dilakukan. Wah guys, ada lagi di rekaman CCTV-nya yang baru. Sumpah penjaga kosannya aneh banget. Sus banget anjir. Kalau dihitung-hitung 3 kali dia bolak-balik di depan kamarnya Arya. Yang ketiganya itu pas dia pagi-pagi ngecok ke jendelanya itu loh. Kenapa kasus ini harus kita kawal? Kasus kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan yang ditemukan tewas di sebuah kamar kos di Menteng, Jakarta Pusat. Karena kematian ini sangat tidak wajar. Beliau ditemukan dengan kondisi muka tertutup oleh lakban. Bahkan karena ada tadi sidik jari yang lengket gitu ya di lakban yang menutupi wajah, walau katanya itu mungkin dari tindakan pembunuhan, tapi ada hal-hal lain mungkin di luar itu yang mungkin bisa disoroti Pak terkait hal ini. Kalau di lakban itu ada sidik jari orang lain, maka indikasi pembunuhan itu jelas sekali gitu ya. Dengan kata lain ada orang yang melakban wajah korban. Jam 9 dan sebelumnya itu masih komunikasi. Di malamnya itu adik saya itu kontekan berkontak dengan Sindaru itu terakhir jam 9-an lah. Wah guys, ada lagi di rekaman CCTV-nya yang baru. Sumpah penjaga kosannya aneh banget. Sus banget anjir. Kalau dihitung-hitung 3 kali dia bolak-balik di depan kamarnya Arya. Yang ketiganya itu pas dia pagi-pagi ngecok ke jendelanya itu loh. Kalau misalkan kita inget-inget lagi, kok bisa dia ngecongkel jendelanya gampang banget ya? Aduh, mohon maaf ya penjaga kos ya, tapi gelagatnya mencurigakan banget, Cok. Ditambah lagi di setiap CCTV yang beredar pas malam ya, itu jendela sama pintunya nggak pernah kelihatan. Kok bisa sih? Hah? Polisi tolong dong rilis yang full kayak pas siang gini loh. Ini kan kelihatan tuh jendela sama pintunya. Masa pas yang malam-malam nggak pernah kelihatan? Please lah Pak, sebar CCTV-nya yang full. Jadi biar kita bisa tahu nih sebenarnya apa sih yang terjadi. Biar kita nggak main tuduh-tuduhan Pak. Masalahnya di Konoha ini banyak detektif Konannya. Banyak banget nih yang udah berspekulasi macam-macam. Dan rata-rata mereka tuh mikir ini adalah tapi kalau misalkan kita mikir ini adalah sebuah insiden diri ya, apa mungkin gitu loh, dia sakit mah nih, kesakitan, terus dia lilit mukanya pakai lakban gitu kayak wah sakit kan nggak mungkin ya. Pokoknya buat teman-teman semua detektif Konannya Indonesia, sabar ya, kita tunggu hasil otopsi dari polisi, oke? Pada tanggal 8 Juli 2025 pukul 00.48 waktu Indonesia Barat, istri korban kembali menghubungi penjaga kos ke nomor handphone yang baru. Nah, di situ aktif untuk meminta cek kamar korban, ya, untuk meminta cek kamar korban. Kemudian tanggal 8 Juli 2025 pukul 5:27 waktu Indonesia Barat, kembali istri korban menghubungi penjaga kos untuk meminta cek kembali kamar korban. Jadi itulah 3 kali istri korban menghubungi penjaga kos untuk mengecek kamar korban. Itulah kenapa penjaga kos bolak-balik memeriksa kondisi kamarnya korban. Dari penyelidik masih menunggu hasil dari pemeriksaan lab ya. Dari pemeriksaan lab secara laboratoris ya, kemarin sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Kapolda, ini akan diungkap secara scientific investigation. Diplomat tersebut mungkin salah satunya diakibatkan adanya hubungan dengan seseorang yang dekat. Artinya tidak mungkin orang masuk akses kalau tidak ada hubungan emosional yang dekat, gitu ya. Dan kalau kita perhatikan sebenarnya ada niat-niat terselubung yang dimana pembunuhan ini boleh dibilang direncanakan. Tetapi direncanakan dalam hal ada sesuatu kondisional, dendam, yang membuat pembunuh ini ingin menghilangkan nyawanya, bukan ingin menguasai harta. Yang pastinya tidak suka sama orang tersebut, orang terdekat, nggak mungkin orang jauh. Orang jauh kan tidak ada konteks sosialnya kan nggak ada. Tapi terjadinya hubungan emosionalnya terjadi karena ada hubungan dekat ya. Hubungan dekat itu adalah hubungan relation, hubungan yang sifatnya networking,
dan sebagainya gitu ya. Bisa jaringannya juga, apakah dia hubungan relasinya, kita nggak tahu gitu ya. Pola pembunuhan seperti ini biasanya disebut sebagai lock room mystery. Dalam berbagai tulisan teori kriminologi ya. Dalam teori kriminologi. Kenapa? Karena dia sebenarnya lock room mystery itu dia sedang mengirim pesan simbolik. Jadi si pelaku itu sedang mengirim pesan simbolik. Lock room mystery itu. Maka kemudian yang harus dibaca pakai teori-teori pembunuhan polanya itu yang paling dibaca pertama kali itu adalah bagaimana kejahatan itu dilakukan. Itu kan mesti lihat. Tadi dijelaskan bahwa korban siapa namanya Pak Daru tadi ya, Pak Arya. Arya itu kan mulut wajahnya dilakban. Nah, ini bagi kalangan kriminolog disebut sebagai simbol pembungkaman. Lagi dibungkam nih Pak. Dan pesannya kepada orang lain ya melalui korban itu yang bicara dan membocorkan informasi ini kayak gini nih. Warning ya, semacam warning. Pas diplomat tahu lah, masa nggak tahu. Ya saya harus belum. Tapi itu juga kan teorinya ngomong kayak gitu. Teorinya. Dan teman-teman di kepolisian pasti juga jago-jago. Jago lah. Nah apalagi sebenarnya kalau benar bahwa Arya sedang terlibat dalam melindungi warga negara dalam kasus TPPO dalam kaitan dengan Kamboja gitu ya, atau di tempat lain kita nggak ngerti, maka ini menjadi semakin relevan untuk melihat pola ini. Apakah pembunuhnya ini sedang mengirim signal dan pesan. Jadi pesannya, lu bicara gue timpe, gue bungkam lu. Saya nggak berani mendahului. Biarlah yang bermenang aparat. Tapi yang kedua nih Pak yang menarik itu disebut dengan setting ruang terkunci. Jadi ya ini kan kita kan kayak lagi dikasih teka-teki. Kalau jejaknya nggak ada, kemungkinan besar dia bunuh diri nih. Lagi mau dibikin seperti itu kan? Atau sebenarnya apa? Jadi ini keahlian profesional dari pelakunya yang tidak meninggalkan jejak. Dia kan ingin membuat skenario, fake skenario. Seolah-olah ini pasti bunuh diri loh. Nggak ada orang diri. Yang tahu gitu. Karena kan ternyata tadi Bapak bilang kan, pintunya terkuncinya dari dalam. Jam 9 malam dia masih berkomunikasi dengan istrinya. Terus dia pesan apa? Makanan. Melalui Gojek atau GoGrab. Oh ini namanya semua kita sebut nih Pak. Maksudnya dia bayar ke kita nih. Terus udah gitu jam 5 pagi ditelepon istrinya karena mereka biasa berkomunikasi pagi, tapi tidak ada. Sehingga kemudian pembunuhan ini tidak akan mungkin terbongkar kalau istrinya tidak menyuruh satpam untuk membongkar ininya. Nah itu sebenarnya jadi yang kedua tuh yang tadi bilang dia sedang mengirim apa yang disebut dengan skenario palsu. Seolah-olah ini bunuh diri. Lu bunuh diri nih. Kenapa kasus ini harus kita kawal? Kasus kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan yang ditemukan tewas di sebuah kamar kos di Menteng, Jakarta Pusat. Karena kematian ini sangat tidak wajar. Beliau ditemukan dengan kondisi muka tertutup oleh lakban. Bahkan banyak yang mengaitkan kematian Arya ini berhubungan dengan tindak pidana perdagangan orang yang pernah Arya ini tangani. Isu yang beredar, Arya sedang menangani kasus perdagangan manusia di Kamboja. Namun Direktur Jenderal Perlindungan Warga Negara Indonesia, Kemlu RI, Judah Nugraha, mengatakan hal itu jangan dikait-kaitkan. Kita menunggu hasil penyelidikan polisi saja. Kita jangan berspekulasi. Nah, hasil penyelidikan, polisi melakukan pemeriksaan lab forensik sidik jari pada lakban yang melilit wajah Arya. Dan hasil sidik jarinya pada lakban tersebut adalah sidik jari Arya itu sendiri. Nah, ini adalah rekaman saat penjaga kos yang berusaha masuk untuk mengecek keadaan Arya. Loh, kok bisa penjaga kos tiba-tiba ngecek keadaan Arya? Jadi gini, penemuan ini bermula saat sang istri Arya tidak bisa menghubungi Arya dari subuh pada hari Selasa 8 Juli di pagi hari. Lalu sang istri meminta tolong penjaga kos untuk mengecek. Akhirnya penjaga kos mengetuk kamar Arya, namun tidak ada jawaban dan terpaksa membuka paksa kamar kos tersebut seperti yang terlihat di CCTV. Jadi pada malam harinya, menurut kesaksian penjaga kos, korban terlihat biasa saja pada malam hari itu, menyapanya di jam 10-an. Korban juga terlihat mengambil pesanan makanan dari ojek online dan juga terlihat makan di ruang makan kosan. Lalu terlihat juga dalam CCTV, korban keluar dari kamar kosnya untuk membuang sampah. Kalau kita lihat, semua tampak normal dan baik-baik saja. Namun yang terjadi sebaliknya. Pada pagi harinya, Arya ditemukan meninggal dalam keadaan muka tertutup oleh lakban. Sekarang kita hanya bisa mendoakan semoga almarhum diterima di sisinya dan keluarga korban dikuatkan atas kejadian ini. Dan semoga kejadian ini bisa diungkap seterang-terangnya tanpa ada yang ditutup-tutupi. Kalau menurut kalian gimana? Karena ada tadi sidik jari yang lengket gitu ya di lakban yang menutupi wajah, walau katanya itu mungkin dari tindakan pembunuhan, tapi ada hal-hal lain mungkin di luar itu yang mungkin bisa disoroti Pak terkait hal ini. Kalau di lakban itu ada sidik jari orang lain, maka indikasi pembunuhan itu jelas sekali gitu ya. Dengan kata lain ada orang yang melakban wajah korban. Tapi kan dalam rilis kepolisian di berbagai media dinyatakan bahwa sidik jari yang ada di lakban tersebut sepenuhnya adalah sidik jari korban sendiri gitu ya. Dengan kata lain cara pikir kita adalah bahwa korban melilit wajahnya dengan lakban itu ya. Tentu saja itu mungkin ya
secara mungkin tidak rapi tentu saja. Karena memang tujuannya adalah untuk menutupi, dalam anggapan saya, menutupi jalan nafas di hidung gitu ya, sehingga kemudian yang bersangkutan akan tersedak dan kemudian kehabisan napas dan mati gitu. Nah, itu tentu satu cara bunuh diri yang berat sekali ya, karena dari literatur, bunuh diri dengan membiarkan diri tercekik karena kehabisan napas itu menderita sekali ya, dibandingkan dengan misalnya mati karena tenggelam gitu ya, itu lebih kurang menderitanya. Nah, maka saya menduga juga, sekali lagi ini dugaan-dugaan ya, karena di pihak lain juga kemudian dikemukakan oleh kepolisian bahwa tersedia atau terdapat beberapa obat yang terbuka di sekitar tempat tidur korban, maka diperkirakan bahwa obat itu adalah obat tidur ya, yang membuat lalu korban terlelap pada saat sudah berada dalam kondisi terlilit lakban tadi ya, maka ketika dia sudah tertidur dan pada saat itu lalu kemudian jalan nafasnya tertutup ya, sehingga kemudian dia lalu meninggal dengan tenang ya dalam hal ini. Mungkin begitu apa analisa saya. Hal-hal yang baru diungkap polisi soal kematian diplomat Arya Daru. Polisi kembali mendatangi Indekos Arya di Gondia, Guest House. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Adi Arissyam Indradi mengatakan kedatangan pihaknya ke Indekos Arya untuk melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP bersama dengan berbagai ahli. Tadi pagi rekan-rekan kami dari penyelidik Subdit Resmob di Reskrimum Polda Metro Jaya kembali melakukan olah TKP. Penyelidik mendatangi TKP dan melakukan olah TKP bersama-sama dengan berbagai ahli, kata Ade Ari di Mapolda Metro Jaya Jumat 11 Juli 2025. Ade mengatakan olah TKP kelanjutan ini melibatkan pihak kedokteran Polri dari RSCM Jakarta Pusat yang mengautopsi jenazah Arya. Meski begitu, Ade tak menjelaskan apa temuan dari olah TKP lanjutan itu. Dia menyebut saat pihaknya masih menunggu hasil otopsi. Kemudian saat ini penyelidik juga masih menunggu hasil otopsi saat ini masih berlangsung, atau penyelidik masih menunggu hasil pemeriksaan organ dalam secara laboratoris, katanya. Kemudian saat ini penyelidik juga masih menunggu hasil otopsi saat ini masih berlangsung, atau penyelidik masih menunggu hasil pemeriksaan organ dalam secara laboratoris. Kemudian juga masih menunggu saat ini proses pemeriksaan patologi masih berlangsung. Jadi pada prinsipnya penanganan kasus ini akan kami tangani dengan sebaik-baiknya secara proporsional dan juga profesional berdasarkan SOP yang berlaku tampaknya. Polda Metro Jaya juga masih menunggu hasil lengkap otopsi jenazah diplomat Arya Daru untuk menentukan langkah penyelidikan lanjutan. Polisi juga membuka kemungkinan ekshumasi jenazah. Ya, nanti penyelidik yang akan mempertimbangkan ya. Ini masih terus dilakukan pendalaman. Tadi saya sampaikan masih menunggu hasil otopsi. Masih beberapa hal perlu dilakukan pendalaman lagi, kata Ade menjawab pertanyaan wartawan soal peluang ekshumasi.